bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM, dan hari ini segmen kita ngobrol bersama Sukrowardi yang kesehari-hariannya ya sebagai wakil rakyat lah. Dan sudah tentu hari ini saya sangat surprise dengan kedatangan narasumber yang cukup mudah dan cukup sulit untuk diajak ngobrol nih. Karena beliau ini hari ini jabatannya sangat keren, sangat strategis dalam hal perekonomian Kota Banjarmasin khususnya, yaitu beliau langsung aja beliau sendiri yang mengenalkan kepada publik Suara UMKM. Silakan Pak narasumber yang cukup susah dan cukup mudah untuk kita sergap ini untuk hari ini datang ke podcastnya kami. Silakan. Terima kasih Pak Sukro nih memenuhi undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini sudah beberapa kali dijadwalkan ketemu dengan Pak Sukro di momen yang sangat berbahagia ini, dan ini beberapa kali ada penundaan, dan alhamdulillah pada hari ini akhirnya kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Saya Jumat berkah nih hari ini. Jumat berkah, dan alhamdulillah kita sering ketemu kita sholat di tempat yang sama. Nah, mungkin Tuhan hari ini mempertemukan kita di sini. Alhamdulillah. Dan ini juga kami datang sini juga salah satu mengucapkan terima kasih karena tadi Pak Sukro memperkenalkan ini sebagai legislatif anggota DPRD Kota Banjarmasin yang beberapa waktu lalu sudah melakukan persetujuan paripurna terhadap penyertaan modal ke Pangkasa. Alhamdulillah ini sebagai darah segar, darah baru bagi kami untuk memastikan kebutuhan permodalan kita di akhir 2024 nanti menjadi 3 triliun. Alhamdulillah. Dan kami Fahrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel, dan yang ditugaskan untuk mengawal penambahan permodalan ini. Iya, tadi sudah disinggung ya, saya juga legislatif merasa is okay lah dengan sosoknya Pak Fahrudin yang mengembalikan darah-darahnya Bank Kalsel yang khususnya 13 kabupaten yang support dalam hal penambahan modal. Dan ya saya sih sebagai anggota legislatif di bidang anggaran sering mempertanyakan apa keuntungannya, apa yang bisa harus dilakukan oleh pemerintah kota. Saya sudah melihat bahwa Bank Kalsel ini teksturnya kan Bank Banua, dan tentu tidak ingin Bank Banua ini menggap-enggap ya. Saya sangat appreciate bagaimana langkah-langkah Pak Fahrudin supaya bisa 13 kabupaten clear dan clean nih. Gimana nih? Ada tipsnya kok bisa cepat nih semua 13 kabupaten memparipurnakan ini, gimana tipsnya? Ya, alhamdulillah ini berkat kerja keras, kerja cerdas semua tim, dukungan dari manajemen, dewan komisaris juga, dan tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemegang saham dalam hal ini pemerintah provinsi kabupaten kota beserta legislatif DPRD provinsi dan kabupaten kota. Dan ini memenuhi POJK 12 tahun 2020 yang mengharuskan BPD khususnya itu diwajibkan untuk melakukan penambahan penyertaan modal menjadi 3 triliun di akhir Desember 2024. Setidaknya kami perlu tambahan 1 triliun lagi untuk dari sekarang sampai 2024. Artinya saat ini kita sudah punya modal 2 triliun. Nah, jadi dari 2 triliun itu sebenarnya kan modal yang sudah kita kumpulkan sejak berdiri, Pak Sukro. Dari berdiri tahun 65 sampai dengan sekarang modalnya baru 2 triliun. Dan dalam 2,5 tahun ke depan itu perlu tambahan 1 triliun lagi. Jadi kalau dilihat dari historis dan besaran angka itu sesuatu yang besar sekali. Nah, tapi ya tadi seperti yang kami sampaikan berkat kerja keras tim, kemudian bagaimana membangun yang Pak Sukro sampaikan, kepercayaan lagi kepada dari seluruh kabupaten kota, dan alhamdulillah sampai saat ini komitmen yang disampaikan saat RUPS tanggal 27 Februari kemarin itu akhirnya bisa diparipurnakan. Insya Allah kalau dalam waktu dekat ini yang terakhir yang melakukan paripurna adalah akhir bulan ini, mungkin bersamaan nanti Batola, Kota Baru, HSC dan Tapin. Yang lain sudah melakukan paripurna. Kita bersyukurlah bahwa kembalinya teman-teman sejawatnya Bank Kalsel juga
pemerintah kota dan kabupaten. Nah, pasti kan ini tidak, tadi kan ini namanya Pak Fahrudin ini saya kenal tidak mau orangnya memberikan dirinya hebat, padahal dia mengatakan timnya yang bekerja keras. Nah, pilihan-pilihan orang menjadi direktur bisnis ini kan tentu ada kiat-kiat tertentu supaya kepercayaan itu apa sih sebenarnya? Karena kalau diskusi kita kemarin di informal, Bang Kalsel itu kan kekuatannya kan sebenarnya hanya di simpan punya atau tabungan pegawai, tidak melakukan ekspansi kepada hal-hal bisnis yang sangat berisiko, ya kan? Nah, kira-kira apa nih kok semuanya bupati yakin terhadap bupati dan wali kota yakin terhadap Bang Kalsel untuk mempersilakan penyitaan modal? Karena mereka kan sebenarnya tidak ada lagi pengikatan kan bisa ke bank nasional. Kenapa nih Pak? Ya, jadi memang itu dulu lah, sampai dulu ya kenapa jadi bisa terjadi? Ya memang kalau penunjukan bank BPD sebagai kas daerah itu kan sudah dibuka peluang juga ke bank lain, tapi akhirnya pemerintah kabupaten kota dan provinsi melihat bahwa ini bank yang dimiliki mereka dan bank yang menjadi kepercayaan dari masyarakat Kalimantan Selatan, dan ini dasar yang kami pegang untuk memberikan keyakinan. Nah, satu sisi ini memang masalah regulasi yang suka atau tidak suka ini harus dipenuhi, karena dampaknya adalah penurunan atau dilusi bank BPD yang saat ini menjadi bank umum itu menjadi BPR. Nah, dampak penurunan dari menjadi BPR ini adalah banyak sekali nanti aktivitas-aktivitas yang tidak lagi diperkenankan. Salah satunya saja misalnya yang paling terlihat sekali adalah penunjukan Bank Kalsel sebagai bank penyimpan dana kas daerah, RKUD, rekening kas umum daerah. Ini disyaratkan oleh pemerintah pusat Nah, itu harus nanti transfer pusat ke daerah itu harus melalui rekening itu. Nah, sangat disayangkan sekali kalau ini berada di bank lain atau misalnya di BPD tapi di BPD tetangga. Nah, dasar ini itu dari sisi regulasi. Nah, yang kedua, kami membuktikan kinerja yang baik ini bisa menghasilkan satu adalah dividen yang sangat bagus. Sekarang tingkat pengembalian kita kan target kita tuh di 23%. Kemudian di ROE kita di 11%. Jadi ROE ini adalah untuk memperlihatkan bahwa tingkat pengembalian modal itu cukup besar. Jadi kalau dibanding saja dengan deposito sekarang 34%, kita sudah 3-4 kali lipatnya. Jadi penempatan modal di Bank Kalsel itu sesuatu yang menguntungkan. Nah, kemudian dari sisi keamanan, sebenarnya Bank Kalsel dari sisi kebutuhan pengembangannya ini belum perlu tambahan modal, karena KAR kita masih aman Pak di 23%, sekitar kisar 23-24, tapi karena memang regulasi yang harus kita penuhi. Nah, akhirnya memang pemerintah kabupaten kota melihat di satu sisi regulasi harus dipenuhi, kemudian di sisi lain adalah ini memberikan imbal penempatan yang bagus, walaupun kita memaklumi juga ke depan ini kan, dan kita sudah melalui masa pandemi yang berimbas sekali ya. Mungkin Pak Sukro juga melihat dampak dari COVID ini terhadap anggaran keuangan daerah pun sangat besar sekali, banyak sekali transfer pusat ke daerah yang dilakukan penundaan. Tapi dan ke depan lagi ini bersamaan Pak, 2024-nya adalah pelaksanaan pilkada yang tentunya setiap daerah wajib mencadangkan dana cadangan pilkada. Nah, tapi komitmen seluruh kabupaten kota bisa dari skenario yang kami susun itu seluruhnya bisa dipenuhi oleh kabupaten kota, malah lebih. Misalnya provinsi itu lebih, Balangan itu lebih, kemudian HSI itu lebih. Alhamdulillah kami optimis dengan komitmen paripurna ini, tinggal kami kawal saja bagaimana di anggaran setiap tahun, apakah itu melalui murni maupun perubahan, nanti bisa kita pastikan setoran modalnya bisa direvitalisasikan. Oke, kita bergeser Pak Fahrudin. Tadi kan regulasi mengatakan mengetok bahwa pusat itu akan mentransfer gitu harus ada kas daerah. Kas daerah yang memang kompeten, akuntabel kan sudah dibentuk oleh seluruh daerah-daerah mempunyai bank daerah. Nah, salah satunya Bank Kalsel yang usianya sudah sampai berapa Pak? 59 tahun ini. Tahun depan 59. Nah, tapi kan sudah cukup tidak cukup berpengalaman kan. Nah, saya juga merasakan gitu ya, bicara tadi zaman pandemi ketika bank daerah nggak ada, bank daerah tidak bekerja sama dengan pemerintah kota, tentu ketika itu menjadi
bencana yang semua orang panik kan, Bang Kasar memang saya lihat langsung terjun dengan dana-dana CSR-nya, ngasih masker, ngasih hand sanitizer. Saya udah melihat itu dan mengasih apa aja yang memang kalau tidak ada kas daerah, tidak ada kerjasama dengan Bang Kasar mau jadi apa? Itu satu bukti nyata lah. Saya tidak bukan berarti berpihak pada sesuatu, itu kan real ya bahwa peran Bang Kasar. Nah, sekarang kita bicara Pak Rudin, kalau sudah ada kepercayaan di tingkat pemerintah. Nah, sekarang kan kita bicara dengan masyarakat di mana Banjarmasin sudah berusia 496 tahun. Dan programnya itu yang paling kita appreciate adalah program wirausaha baru Bahuma dengan adanya UMKM. Nah, sampai sejauh mana Pak Pahrudin sebagai direktur bisnis di Bahuma maupun UMKM di Kota Banjarmasin yang tentu sudah kasih punya dorongan untuk bekerja sama dengan Bang Kasar. Apa sih, gimana sih prosedurnya supaya orang tertarik lagi berlomba-lomba untuk minta modal dengan Bang Kasar? Kan tadi sudah Pak Pahrudin pinjam aja tidak akan masalah permodalan karena sudah survive lah. Gimana Pak Pahrudin? Jadi memang Bang Kasar juga salah satu Pak penyalur KUR dan sudah beberapa tahun ini, dan tahun ini alhamdulillah kita dapat alokasi dari pusat itu 750 miliar Pak. Nah, ini kami tahun ini optimis bisa dilakukan dan ini ditargetkan pada seluruh kabupaten kota. Nah, yang paling besar targetnya adalah di Banjarmasin karena luasan daerahnya besar. Nah, khusus dengan Kota Banjarmasin dengan Pak Wali Kota kita ada kerjasama penyaluran kredit usaha tanpa bunga atau Bahuma. Nah, kami mengapresiasi sekali Pak inisiatif beliau dan saya dengar Pak Sukro pun sangat mendukung sekali program ini. Adalah bagaimana skema KUR itu nanti bunganya kita tanggung oleh pemerintah kota dengan CSR-nya Pak. Alhamdulillah program ini juga kemarin diluncurkan Pak Wali ya di hari jadi ini, dan alhamdulillah perkembangannya sangat baik. Alokasi dana sementara ini kan dari penyertaan modal mereka ada 3 miliar ya di Bang Kasar, dan tersalur sudah sekitar sampai saat ini Pak baru 18 nasabah dan angkanya sudah hampir 200 miliar. 200 juta sudah. Alhamdulillah, dan syaratnya sama dengan KUR Pak. Tapi nanti ada rekomendasi dari dinas terkait koperasi UMKM Indonesia. Jadi kemarin saya sudah sempat juga yang dari Bang Kasar tentang program Bahuma Pak Pahrudin ya. Ketika ada regulasi yang macet, adanya rekomendasi yang macet, ini apakah Bang Kasar dengan sudah menyiapkan dana 3 miliar yang baru terserap 250 juta kemarin, ini gimana nih cara mempercepat daya serap ini? Katanya ini masih ada problem. Ada problem dan nanti kita koordinasikan lagi Pak dengan dinas terkait. Nah, apakah nanti ini kan selama ini kita yang menunggu dari rekomendasi dari dinas pangan, nanti kan itu kehati-hatian aja, kehati-hatian masalahnya. Nanti kita akan coba komunikasi apakah nanti memungkinkan nasabah yang masuk ke Bang Kasar permohonannya dengan syarat tambahan tertentu itu bisa kita mintakan rekomendasinya ke dinas. Itu nanti mungkin untuk percepatan Pak. Jadi dan kemarin kan sudah ada program dari Pak Wali ya yang usaha baru itu. Nah, kami berharap yang wirausaha baru itu kalau bisa itu yang sebenarnya bisa ditingkatkan dengan menjadi penerima dari Bahuma ini Pak. Tentunya kan sinergi sekali, mereka dibina dulu, punya kemampuan, mereka baru masuk program ini. Nah, saya kira itu langkah yang sangat appreciate lah karena ada semacam komunikasi yang terus dikembangkan. Oke, setelah kita bergeser kepada UMKM karena ini kaitan dengan bisnis, Pak Pahrudin sudah melihat nggak ke depan ataupun hari ini prospek bisnis Bang Kasar ini selain tadi kepercayaan dari kasnya daerah, ini kan di Kalsel ini kan masih lumbungnya sumber daya alam. Tentu hari ini suplai energi masih dibutuhkan di Kalimantan Selatan ke pemerintah daerah yang lainnya. Karena kalau tidak ada Kalsel tidak ada. Terus yang kedua saya lihat juga Kalimantan Selatan kan masih menyuplai yang namanya pangan yang masih 10 besar. Nah, ada nggak skema-skema pendekatan Bang Kasar atau strategi bisnis yang dibawakan oleh
Pak Fahrudin ini yang notabene lulusan sama kita lulusan UNLAM. Siap. Sampai di ekonomi, saya di ekonomi pertanian nih. Siap. Nah, makanya pertanian sekitar itu ada nggak nih? Jadi pertama Pak, untuk yang jadi Bank Kalsel memang BPD umumnya Pak itu adalah memang dominannya ASN. Nah, Bank Kalsel memang ada sedikit berbeda Pak. Kita sudah 45% kredit kita itu di luar ASN Pak. Sementara beberapa daerah lain mungkin masih sekitar 80, ada yang 90%. Kita sudah beralih ke non ASN. Ya. Walaupun ASN ini peluangnya sangat besar Pak. Nah, ini yang kami galakkan ke depan juga, ASN tidak kami lepas, tetap kita ambil. Pensiunan juga potensinya besar, dan ini tujuannya tentu harus kami ambil. Dan yang selanjutnya adalah pertanian. Nah, pertanian ini salah satu program prioritas Pak di dalam KUR ini yang harus kami salurkan. Nah, khusus di Kabupaten Batola ini ada satu skim kredit ya, yang khusus Pak. Jadi di sana ada resi gudang ya. Resi gudang di mana petani yang musim panen itu kan umumnya harga gabah ini akan turun Pak. Karena stok melimpah, harga turun. Nah, mereka tidak bisa dengan saat itu menjual Pak, tapi dititipkan dulu dari segudang. Ya, betul. Mereka dapat kredit penyimpanannya. Nah, mereka bisa sertifikatnya itu diagunkan ke bank untuk dapat kredit baru. Nah, di Batola ini sudah ada dua gudang Pak Upik ya. Ada di daerah Puntik, kemudian yang kedua di Anjir Pasar Pak. Dan ini tentunya yang kami harapkan petani setempat lebih bisa memaksimalkan ini, karena bunganya murah dan dijamin dengan ada dana penjaminannya juga. Jadi kami pikir daerah yang punya resi gudangnya cuma di Batola Pak. Nah, untuk daerah lainnya mungkin nanti kita akan coba kembangkan Pak Upik ini bagaimana nanti menduplikasi hal ini Pak. Jadi sayang sekali kalau gabah itu dijual saat harganya anjlok, tapi kita simpan dulu, nanti saatnya sudah harga mulai membaik, mereka dapat dana untuk melakukan tanam kembali, harga gabahnya masih milik. Ya, jadi proses bisnis yang dibawa Pak Fahrudin ini. Nah, kemudian kemudian untuk yang komoditas Pak, ini daerah yang kaya sumber daya alam, dan pikir sawit kami sudah mencoba masuk Pak, beberapa pabrik sawit pun sudah kita biayai, dan kami lagi mencoba untuk pengembangan yang kerjasama untuk plasmanya nanti. Plasmanya, dan untuk batu bara pun sekarang harganya bagus, dan beberapa nasabah di sektor turunannya sudah kami coba biayai juga. Luar biasa nih, luar biasa Pak Fahrudin ini langsung dipilih, langsung menggebrak nih ya. Gini Pak Fahrudin, ada lagi nih yang saya juga tanyakan, apakah ini juga menguntungkan nih, pertanyaan masyarakat. Rumah sakit banyak di Banjarmasin, baik itu yang punya swasta maupun pemerintah. Nah, baru-baru ini ada rumah sakit yang bermedianya internasional, yang katakanlah Ciputra. Saya lihat yang ke sana ini waktu Presiden Bank Kalsel support modal juga. Ada analisa tersendiri nih, kenapa jadi rumah sakit kok bisa masuk juga segmen itu. Jadi memang sekarang Pak kebutuhan kesehatan ini kami pikir tinggi, dan kami memang membiayai waktu di awal Pak. Dan di tengah jalan mungkin ada sedikit akhirnya beralih ke tempat lain, dan beberapa fasilitas kesehatan pun kita biayai. Nah, ke depan kami melihat ini sangat prospek sekali Pak, dan kami lagi membangun sistem bagaimana nanti kerjasama dengan BPJS dan fasilitas kesehatannya. Jadi melalui suatu aplikasi nanti yang akan kami bangun, tagihan-tagihan BPJS itu bisa untuk sementara waktu, kalau memang belum bisa dicairkan, bisa dikreditkan ke kami dulu. Nah, ini yang ke depan akan kami bangun untuk bisa memastikan cash flow dari rumah sakit itu bagus untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, karena gini Pak Fahrudin, kalau kaitannya karena masalah kas daerah, karena Banjarmasin, kita kembali Banjarmasin karena kayak sebagai wakil rakyat di Kota Banjarmasin, rumah sakit Sultan Syariah itu kan memang dibangun prospeknya, saya nggak tahu sebelum saya masuk ke Dewan. Nah, hari ini pun selalu support permodalan dan pengembangannya.
Nah, karena Pak Parudin tadi bicara tentang pasien BPJS, saya rasa tidak menutup kemungkinan Bang apa rumah sakit pemerintah itu menjadi segmen tersendiri bagi Bangkasa. Nah, tapi tadi bicara aplikasi. Nah, sekarang juga mau tidak mau Bangkasa kan harus tidak boleh ketinggalan. Iya. Nah, gimana nih terobosan aplikasinya Bangkasa yang saya lihat Banjarmasin pemerintah kota di setiap restoran, di setiap setiap parkir yang menjadi polemik kemarin itu sudah disiapkan kerjasama tapping book oleh Bangkasa. Gimana prospeknya dengan apa prospeknya tentang masalah kerjasama dengan yang sudah bisa dikerjasamakan yang menguntungkan ini Pak Pak? Ya, jadi memang pemerintah daerah ini kan satu sisi sebagai pemegang saham, betul, sekaligus juga sebagai mitra utama kami, Pak. Bagaimana kami memberikan layanan terhadap transaksi keuangan daerah. Nah, ada yang juga tadi Pak Supro menyampaikan kan ada inisiatif optimalisasi penerimaan daerah (OPD). OPD ini salah satunya adalah untuk yang pajak hotel restoran. Nah, itu kita sudah kerjasama dengan seluruh kabupaten. Memang paling banyaknya adalah di Banjarmasin. Ini ada tambahan lagi permintaan 300 unit Pak untuk meningkatkan target PAD kita di tahun ini dan tahun depan. Insya Allah itu akan kami penuhi secara bertahap dan akan kami anggarkan nanti di 2023. Nah, kemudian yang perparkiran juga nanti mungkin akan dicoba di Rumah Sakit Ulin. Kemudian aplikasi kami Pak, mobile banking kami ini semua aplikasi sudah dalam satu aplikasi. Jadi di sana sudah ada yang terbaru kami tambahkan adalah penarikan tunai tanpa kartu. Dan saya juga sebagai pengguna aplikasi Bangkasa itu langkah-langkah menggunakan pembayaran pakai series itu agak sedikit unik, ada perubahan-perubahan gitu ya. Perlu juga nih. Nanti untuk kris karena kalau di bank lain ya bukan nanti kita membandingkan, bukan ingin kita jauh, tapi kan ingin kompetisi ke arah lebih baik. Makanya saya sebagai nasabah kok susah banget nih mengganti menjadi bentuknya series langkah-langkahnya. Kalau yang bank lain kan tinggal langkah-langkah sebentar cepat selesai. Gimana Pak Parudin? Itu kaitannya dengan bisnis kita nih ya. Jadi untuk kris kita masih terpisah Pak dari mobile banking, belum jadi satu. Kita masih ada kerjasama dengan pihak tiga, dengan Telkom, itu T-Money aplikasinya. Jadi memang masih belum dalam aplikasi yang sama. Kami saat ini tadi saya sudah tanda tangan pengajuan perizinan ke otoritas baik itu BI maupun OJK untuk sesegeranya krisnya akan masuk di dalam mobile banking kita. Jadi satu. Kemudian yang kedua di sini ada tarik tunai tanpa kartu. Nah ini bagaimana kalau kita dompet ketinggalan Pak? Kita bisa tarik tunai dengan tanpa kartu, hanya dengan memasukkan nomor handphone yang terdaftar dan kode PIN yang nanti yang akan luar biasa nih, surprise bagi nasabah Bangkasa. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Supro, kita sudah menyiapkan aplikasi jenis pinjol untuk ASN dulu pertama, dan mungkin anggota dewan nanti akan kita susulkan. Ada namanya Readycash. Mungkin di setiap kesempatan kita selalu memakai baju bertulisan Readycash. Itu adalah aplikasi pinjaman ASN Pak, yang gajinya dibayarkan melalui Bangkasa. Jadi ada dua fitur di dalamnya. Pertama adalah yang cashbon. Cashbon ini adalah pinjaman dalam jumlah tertentu yang akan dilunasi pada gajian bulan berikutnya. Dan nanti program itu sudah ada sekarang Pak, dan ini tanpa bunga. Saya belum tahu nih. Belum tahu. Nah, yang kedua yang sifatnya jangka panjang. Yang sama seperti pengajuannya ke kantor, ini pengajuannya bisa nanti lewat aplikasi saja. Jadi dalam waktu tertentu akan langsung berpindah ke rekening dari penerima kredit. Nah, ke depan kami juga akan menyiapkan satu pengembangan lagi dari Readycash, bagaimana untuk penerima KUR itu bisa pengajuannya nanti lewat mobile banking juga. Ini lagi dalam proses, kalau yang tadi sudah. Jadi hal-hal ini nanti akan kami manjakan nasabah dengan kemudahan-kemudahan. Mantap lah, makanya tidak salah Pak Parudin ini menjadi direktur bisnis, ada gebrakan-gebrakan, dan tentu saya sebagai warga Banjarmasin dan warga Banyuwangi, tagline di dalam ini Kasa Bank Setia Melayani yang melaju bersama. Nah, saya sangat apresiasi, apalagi Bank Kasa dengan ikoniknya Bakantang, ini kan satu kearifan lokal yang selalu dipertahankan.
Makanya saya juga khawatir tadi ketika Bangkasa mengalami distorsi, katanya kan mengalami sedap tapi dengan dapatnya Pak Farudin dengan dari tadi saya pancing nggak mau bicara tentang saya ini seorang ini, enggak, dia bekerja selalu bekerja tim. Pasti Luar biasa inilah yang namanya seorang pemimpin yang ingin bekerja sama dengan segala lini, ya tentu tidak bicara one by one ya, tapi bicara tim. Nah, saya kira, dan ada lagi Pak Farudin, hari ini saya sudah pernah berkomunikasi dan sudah menjalin. Bolehlah sekarang ini Liga 1, Liga 2 menggunakan Wimo banknya BRI. Tapi kan kalau bicara supporter penonton ataupun di lokal harusnya kan nonton bareng bersama supporter Barito dengan adanya Bangkasa di satu tempat dan difasilitasi oleh Suara UMKM dan tentu kan ini menjadi hal yang menarik dia Pak Farudin, karena gini, ketika nonton sepak bola itu bisa di stadion, bisa di satu tempat dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Bangkasa, tentu menarik kan orang datang. Nah tentu ini menjadi pikiran kita ya, supaya hari ini misalnya tidak ada siaran langsung, misalnya kan ada pemilihan pulsa, ada pemilihan apa aja kan bisa lewat Bangkasa untuk menjadi ini masukannya, karena saya saking cintanya lah dengan ya Bangkasa yang perintisnya tentu sudah tahu lah Pak Farudin, saya juga sebagai orang darahnya Bangkasa dan saya selalu tetap berdampingan bukan masuk sistemnya. Dan alhamdulillah saya jadi anggota dewan juga ketika penyertaan modal dan ada hal-hal yang sangat menguntungkan, jangan dilupakan lah. Bangkasa itu sudah sepakat KSDA itu tidak boleh dihilangkan, regulasi itu ya. Oke, ada lagi Pak Farudin yang bisa disampaikan kepada kita nih, prospek-prospek yang akan digarap oleh Bangkasa selain pelan tapi pasti melaju bersama untuk meningkatkan pertama sumber daya manusia yang ada di Bangkasa, tentu juga teknologi yang tidak kalah penting untuk ditingkatkan sehingga timnya tidak kalah dengan bank-bank yang lain yang sudah memang melengkapi. Gimana nih Pak Habib? Yang ke depan mungkin yang regulasi juga Pak dengan kartu kredit pemerintah daerah ya. Nah ini yang lagi disiapkan oleh tim Pak, bagaimana nanti belanja di kabupaten kota itu bisa melalui kartu kredit pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Bangkasa. Mudah-mudahan ini dapat kemudahan, kita dapat dukungan sehingga seluruh transaksinya ini tetap dilakukan di Bangkasa. Mungkin itu yang ke depan yang salah satu. Jadi kuncinya kayak Pak, semua belanja dari pemerintah harus melewati bank ATM-nya Bangkasa. Kartu kredit pemerintahnya. Kalau ini kita lagi akan koordinasikan Pak internal dengan melalui Asbanda juga, mudah-mudahan ini mendapat dukungan yang baik. Oke, dan mimpi saya sih Pak Farudin, karena kota kita ini atau Kalimantan Selatan ini tempatnya orang sekolah agama, sekolah apa aja di Kalimantan Selatan, support Bangkasa ini dari setiap dulu ya saya berkembang, makanya tidak lupa saya lihat setiap kali miladnya Bangkasa selalu diawali dan diselenggarakan dengan sholat hajat di masjid ataupun musola yang dibantu oleh Bangkasa. Kalau itu bentuk tas kecil, ada jamnya, ada selamatannya. Nah ke depan lembaga pendidikan yang ingin bekerja dengan Bangkasa, apa nih program bisnisnya? Jadi satu ini Pak, jadi untuk yang ke depan kami saat ini kan sudah kita punya aplikasi untuk sistem pengelolaan siswa, pembayaran SPP. Nah ke depan, dan ini lagi dalam proses, insya Allah Pak dalam waktu dekatnya akan rampung, satu aplikasi yang kami kerjasamakan dengan pihak ketiga, aplikasi yang dengan Anilo Pak. Jadi aplikasi ini bisa digunakan nanti ekosistem dari pondok pesantren misalnya. Jadi kan pondok pesantren ini kan seringkali anak-anak itu tidak diperkenankan megang uang. Jadi orang tua memantau nilai, kehadiran, kemudian belanjanya pun nanti disiapkan dengan e-money yang kami siapkan. Jadi belanjanya itu di kantin nanti langsung orang tuanya bisa kirim lewat virtual account ke rekening yang dituju, kemudian dari rekening itu bisa dibelanjakan di tenan-tenan yang ada di itu nanti ya. Ini lagi disiapkan, insya Allah dalam waktu dekat akan rampung khusus untuk lembaga pendidikan yang seperti tadi.
dan yang lain pun tetap akan kita support. Ya, karena saya juga kebetulan di Komisi 4 bidang ada bidang pendidikan, yang sekarang di pemerintah pusat dan daerah ada yang namanya e-kantin. E-kantin ya. Nah, support lah bagi Bang Pidi, peluang untuk Bang Pidi untuk kerjasama. Dan saya yakin Pak Farudin ini biar orangnya di debat dia kata orang disesambati disesariki, orangnya senyum terus. Alhamdulillah. tahan apilan juga banyak. Oke Pak Farudin, kita akhiri. Kalau saya sebut suara UMKM, jawabannya cangkal becari. Nah, kalau saya sebut Bang Kalsel, setiap melaju nih maju bersama. Oke, kita akhiri dengan sebutan suara UMKM cangkal becari. Bang Kalsel, setiap melaju bersama. Alhamdulillah. Ngobrol bersama Sukro.